Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video untuk menjawab soal UTS atau ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar Public Relation. Nama saya Hasya Raisa dengan NPM 20351644649, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu apa itu PR. PR atau Public Relation biasa kita kenal dengan hubungan masyarakat atau humas. Ini adalah suatu praktik atau kegiatan dari penyebaran atau pengelolaan informasi antara individu atau organisasi kepada masyarakat. Humas ini bisa mencakup individu atau organisasi, atau bisa juga perusahaan. Kemudian, yang menjadi pertanyaan dari soal UTS dasar-dasar PR ini adalah apa sih bedanya dari PR sebagai biro konsultan dan juga PR institusi. PR sebagai biro konsultan itu adalah PR yang bergabung dalam suatu organisasi atau kayak perusahaan di luar perusahaan yang jasanya bisa mereka jual untuk memberikan konsultasi kepada perusahaan yang membutuhkan jasa konsultasi dari public relation. Sedangkan PR institusi itu adalah pihak public relation yang berada di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Jadi gampangnya gini, kalau PR sebagai biro konsultan, mereka akan mengkoreksi langkah yang dilakukan oleh PR yang berada di dalam perusahaan. Sedangkan PR institusi itu lebih mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi mereka tidak memberikan ide-ide kreatif untuk melakukan langkah-langkah PR selain mengikuti apa yang sudah diinstruksikan di dalam perusahaan itu. Jadi bisa disimpulkan perbedaan yang paling jelas antara PR sebagai biro konsultan dan juga PR institusi adalah PR konsultan atau PR sebagai biro konsultan memberikan konsultasi atau solusi bukan mengikuti apa yang ada di perusahaan. Misalnya perusahaan ingin mengambil suatu kebijakan A misalnya ya. Kemudian itu akan dikonsultasikan kepada pihak luar atau si PR konsultan ini apakah langkah PR yang dilakukan perusahaan ini sudah benar atau belum. Itulah bedanya PR konsultan dengan PR institusi. Kalau PR institusi itu sudah mengikuti apa yang sudah dirancang atau ditentukan oleh si perusahaan itu sendiri yang menurut mereka bagus, baik, benar, namun tidak melihat secara umum atau luas isu atau krisis yang ada di luaran. Sedangkan kalau si PR konsultan ini, mereka menganalisis keadaan yang ada di luar karena memang tugas mereka itu sampai ke isu dan juga krisis. Pertanyaan berikutnya dari soal UTS yaitu mengenai contoh dan juga implementasi. Saya ambil contoh. Ini juga banyak beredar beritanya. Ada sebuah brand, ini berasal dari negara luar Indonesia atau kita sebut aja Prancis, di mana brand produk ini cukup besar di Indonesia dan banyak banget juga masyarakat Indonesia yang menggunakannya. Tapi karena negara Prancis ini kemarin sempat tersandung kasus mengenai pelecehan agama, jadi ini berdampak kepada brand produk yang tadi saya sebutkan itu. Pasti penjualannya menurun, pasti ada isu-isu mengenai ban produk dan lain sebagainya untuk beralih ke produk lain, tidak menggunakan produk-produk dari brand itu. Dan ini sudah menjadi tugas PR untuk memberi penjelasan kepada masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, keterkaitan bisnis mereka dengan apa yang dilakukan oleh negara asal brandnya itu mungkin tidak berkaitan, supaya untuk mempertahankan produk mereka tetap bisa beredar di pasaran. PR konsultan akan memberikan konsultasi terhadap brand perusahaan atau terhadap perusahaan dari si produk ini, terutama yang berada di Indonesia, untuk ngasih tahu nih gimana kira-kira perilaku masyarakat Indonesia, gimana cara mereka untuk bisa trust kembali kepada suatu produk, apakah dengan cara campaign, promosi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tugas dari PR institusi juga atau PR yang berada di dalam perusahaan produk tersebut untuk memberi klarifikasi dan juga penjelasan terkait hubungannya antara perusahaan yang melakukan proses jual beli dengan negara asal brand itu lahir. Atau ya mungkin bisa dilakukan dengan cara lain, intinya hanya mengikuti sesuai instruksi atau arahan yang berada di dalam perusahaan tersebut. Baik PR konsultan dan juga PR institusi, keduanya menunjang dan juga mendukung untuk menaikkan kembali penjualan dari produk si brand yang asal Perancis tadi.
Sekian penjelasan singkat dari saya dan juga jawaban UTS. Semoga jawaban dari saya ini bisa mudah dimengerti oleh teman-teman dan juga ibu dosen. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita jumpa lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.